Relawan Anies Baswedan Safari Ramadan ke Petamburan, Bibip Rizik siap jadi relawan, tanda-tanda kader merapat, politik haram siap-siap dibentuk. Rizik, suka atau tidak, adalah faktor penentu kemenangan Anies Baswedan di Jakarta. Dan kartu Rizik harus kembali dimainkan supaya bisa meraup banyak suara. Itulah kenapa saat Rizik pulang, Anies pun sowan ke rumahnya. Meski sebenarnya lucu. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Ormas Rekonsiliasi Masyarakat Rekat Indonesia Haikal Safar melakukan kegiatan Safari Ramadan berkunjung ke kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan. Kunjungan silaturahmi ini guna mempererat tali ukhuwah Islamiyah sesama umat Muslim di Indonesia. Kata Haikal pada Minggu 16 April, saya mengucap rasa syukur Alhamdulillah karena saya sangat terkesan dan kangen sekali dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sehingga kedatangan saya ke rumah beliau, HRS, disambut begitu luar biasa antusiasnya dengan penuh keakraban dan persaudaraan sebagai bentuk silaturahmi. Haikal Safar juga menyampaikan pesan Habib Rizik bahwa kalau mau selama jadi pemimpin wajib jujur dan amanah. Menurutnya, rakyat Indonesia memiliki jiwa tepos liro yang sangat tinggi. Oleh karenanya, jaga amanah rakyat dengan baik. Haikal menambahkan bahwa dirinya akan terus ikhtiar dengan melakukan silaturahmi ke berbagai tokoh nasional, tokoh politik, dan tokoh lintas agama berpengaruh di Indonesia. Sekretaris Jenderal Anies Baswedan Center ini juga meminta kepada Habib Rizik Syihab untuk saling mendoakan agar diberikan kesehatan dan keselamatan dalam segala urusan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Rizik yang telah memberikan tempat khusus di dalam hati sanubarinya dan juga semua umat Muslim dimanapun berada. Melihat manuver relawan Anies dengan mengunjungi Rizik di Petamburan menandakan bahwa ada upaya Anies menggandeng para kader kembali di Pilpres 2024. Jadi bisa dipastikan, para kadron merapat mendukung Anies sebagai capres. Jika memang ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar para kader menurunkan massa untuk mendukung dan membela Anies dengan cara apapun. Ini juga menjadi sebuah tanda jika Pilpres 2024 akan sangat berbahaya dan syarat akan isu politik suku, agama, ras, dan antar golongan seperti tercermin pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Nasdem yang saat ini menjadi parpol yang berubah haluan dari nasionalis kepada radikalis dan fundamentalis membuka pintu lebar-lebar bagi Anies untuk memporak-porandakan Indonesia. Politik identitas yang dijalankan begitu luar biasa bahkan sebelum Pilpres menghangat. Politik identitas yang dikerjakan dengan luar biasa menjijikkan membuat kita sama-sama melihat jika orang ini sebetulnya tidak layak dipilih. Haram. Semakin lama politik identitas ini akan menjadi tren dan juga bisa merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sama-sama tahu siapa Rizik itu. Dia adalah orang yang dianggap sebagai playmaker dari kemenangan pasangan Anies Sandi pada Pilkada 2017 silam. Kemenangannya di DKI Jakarta secara pengaruh adalah karena JK yang juga dia meskipun dia menjadi ketua DMI saat itu. Politisasi masif dijalankan dengan begitu masif. Kedatangan Anies ke markas Perang Pembela Islam yang sudah dibubarkan menjadi tanda jika Pilpres pada tahun 2024 akan sama seperti Pilkada Jakarta. Anies pun pernah mengunjungi Petamburan sekitar 6 bulan silam. Demokrasi akan hancur sehancur-hancurnya, membuktikan sekali jika negara masih kalah dengan intoleransi dan pengacau yang ada di belakang Anies. Ini tentu akan menjadi sangat meresahkan. Anies ini adalah tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk masuk dalam kepemimpinan. Bahkan dia dengan beraninya merangkul pengacau dan radikalis untuk menang. Masih ingat kan? Ada mantan pengacau dan radikalis yang mendeklarasikan diri mendukung Anies Capres? Maka yang harus kita kerjakan adalah berjuang untuk menghalau Anies masuk jadi Capres. Karena sudah dibayangkan di DKI Jakarta sangatlah kelam dan berbahaya permainan semacam ini jika diulang lagi. Tak ada yang bisa membayangkan jika ini terjadi secara nasional. Pertemuan antara relawan Anies dan Rizik menjadi satu bukti kuat jika politik identitas akan segera dimainkan lewat mesin politik Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Gak terima dituding curi start kampanye di tempat ibadah, Anies malah nantang, itu hak saya. Gila benar, arogan sekali merasa paling benar. Ya, saya seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadat, sholat 5 waktu, termasuk kalau Jumat ya saya Jumatan. Dan ketika Jumatan di situ kemudian orang berkerumun rame, di luar kendali saya. Lain kalau saya
di sana memberikan ceramah, kemudian berkampanye, tidak ada. Atau mengundang orang-orang itu datang. Atau tidak, ya yang kita kerjakan adalah ya kita datang, kemudian orang datang di situ juga ya itulah fenomena yang terjadi gitu ya. Pertama, saya menduga kuat telah terjadi mobilisasi massa yang terorganisir dalam peristiwa ini. Beredar di media sosial ada banyak mobil, minibus, dan bus sewaan yang ditempeli spanduk serta poster Anies Baswedan berada di lingkungan peristiwa. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan menjadikan masjid sebagai panggung politik, sebagai kampanye politik, sebagai panggung untuk menyerang lawan politik Anies Baswedan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, kerap dituding melakukan curi start kampanye dan memanfaatkan masjid sebagai tempat kampanye. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang berkumpul di setiap kali dirinya datang ke sebuah masjid. Mengenai hal itu, Anies menegaskan sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk beribadah sholat 5 waktu yang dilakukan di masjid, termasuk dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Anies dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, dilansir pada Senin 10 April. Mengenai soal kerumunan masyarakat yang terjadi di tempat ibadah, dalam hal ini masjid, Anies ngeles hal itu di luar kendalinya. Ia mengaku tidak pernah mengerahkan massa hadir di masjid untuk mendengarkan dirinya berkampanye secara khusus. Alah, masa sih? Kok kelihatan banyak banget bus-bus Garda Nasdem atau bus-bus dari para relawannya? Nah, terkait kunjungannya ke sejumlah daerah pun Anies mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai hak untuk bertemu dan menyapa masyarakat di mana saja. Anies berkilah, saya silaturahmi bertemu orang, berdiskusi, dan kemudian di banyak daerah ya memang saya sebagai warga negara punya hak konstitusional bertemu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu adalah hak saya, apapun status saya. Saya dinominasikan atau tidak ya boleh-boleh saja, kata Anies. Aduh, emang pinter banget ya nih capres tata kata. Ngelesnya emang juara. Semua yang salah dan keliru bisa ia giring ke posisi seolah-olah benar. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas, sudah bisa memilih dan menilai mana capres yang kompeten dan tidak. Ya contohnya seperti peristiwa emak-emak ngamuk saat Anies melakukan sholat Jumat di Surabaya kemarin. Menurut jubir Partai PSI, Dedek Prayudi, kunjungan sholat Jumat ex-Gubernur DKI Jakarta Anies begitu terorganisir hingga mengganggu aktivitas jemaah lain. Hal ini ia sampaikan dalam tayangan kanal YouTube Cokro TV. Seperti dikutip pada Kamis 23 Maret, menurut Dedek, ada video yang beredar dan memperlihatkan pengerahan massa pendukung Anies yang mengganggu aktivitas jamaah lain. Ia pun memperlihatkan video yang bernarasi, ibu-ibu rombongan jamaah Wali Jatim Rahmatulumah Tulungagung memarahi polisi karena tidak dapat sholat Jumat dan Duhur di Masjid Al-Akbar Jalan Majan. Dalam video dari akun Twitter 03 Nakula itu, tampak seorang wanita yang berpakaian merah muda tampak menunjuk-nunjuk polisi. Meski tak terlalu jelas yang diucapkan, nada suaranya cukup tinggi. Dalam narasi itu menyebut jika rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tak bisa sholat Jumat dan sholat Zuhur di Masjid Al-Akbar Surabaya. Lantaran masjid dikuasai Anies dan para pendukungnya untuk berkampanye. Fakta memang tak pernah bisa dibantah, tapi memang sulit jika yang membantah adalah Anies. Ia akan menggunakan jurus kata-katanya untuk membantahnya. Bahkan Anies dengan kata-kata manisnya, serta muka temboknya selalu menyalahkan dan menyalahkan pihak lain. Lagi pula kalimat yang dilontarkan tidak ada makna dan terdengar sebagai kata-kata yang bersayap. Bagi saya, sudah cukup ya untuk Anies menipu warga Jakarta dengan olahan kata-kata yang unfaedah. Jangan lagi melakukan pembohongan dengan rangkaian kata yang bisa menghipnotis orang-orang se-Indonesia Raya ini. Sudah banyak warga Jakarta yang tersihir dengan kata-kata manisnya, terutama JKT58. Karena bagi saya pribadi, kata-kata bisa berguna dan bisa pula sebagai sampah. Anies telah membuktikan jika kata-kata yang terucap di mulutnya tidak bermakna dan hanya sebatas sampah yang harus dibuang di tempatnya. Sadarlah Nis, ente itu bukan pujangga tapi mantan gubernur yang harus menerima resiko ditolak warga. Jangan memaksakan diri untuk meraih kekuasaan lagi. Apalagi sok banget merasa paling benar. Bagaimana menurut Anda?